Jadi selama 4 tahun pacaran lu sering banget nemenin Lale manggung dong? Ya sering banget. Iya kan? Sering banget. Dan lu nggak ngerasa risih ngeliat cewek-cewek pasti kan kayak lah. Lale, iya nggak sih? Iya. Iya kan? Gue tuh kalau nonton Malik yang diteriakin tuh pasti salah satunya adalah Lale. Lale! Sampai sekarang. Sampai sekarang kan? Lale, Lale, Iman! Gitu Dari kan? teenager sampai yang tua gitu Iya. kan. Sama. Iya loh, gue kan kalau nonton konsernya Malik pasti kayak aduh Lale lagi gitu kan, dia yang diteriakin, aduh Ilman lagi, maksudnya kayak kebanyakan ya, kan aja. Lale Karena paling muda mereka berdua. gitu ya baik. Kan? Terus lu nggak risih tuh? Terus apa sih perasaan lo ketika lo sekarang kayak jadi istri musisi sekelas Lale? Vika Effendi. Ogel Zulfianto. Yeah. Akhirnya kita ketemu lagi ya Bu. Setelah berapa tahun ya kita nggak ketemu ya? Aduh jangan ngitungin tahun deh. Oh, iya benar-benar. Jadi berasa tuanya ya? Nah, bener. Uh-uh. Nah kita tuh terakhir tuh di satu program bareng kan, Yes, di salah GPS. satu program TV itu. Bener. Ya. Nah sudah lama tiba-tiba kok dia kawin ya Nikah. kan? Oh iya salah. Kok dia nikah iya. gitu ya? Ternyata lama banget nggak ketemu, tuh baru kontak-kontakan lagi kemarin-kemarin gara-gara sama Tia juga, ya kan? Terus akhirnya kita nggak bertemu. sengaja malah justru ketemu di tempat Tianya ya bener, kan? nggak sengaja akhirnya kita ketemu lagi di sini ya kan. Gimana sih selama kita berpisah dari program itu gitu, kehidupan kamu setelah kita selesai program ngapain sih Bu lu tuh? FTV-an dulu atau gimana? Selesai program waktu itu ya FTV-an. Terus jalan film. Oh film sempet film yang bareng Iko Uwais. Oh iya bener gue nonton lu sumpah gue nonton ya, sama Iko. Iko Iya, jalan itu film Dread 1 sama The Brandals ya kan. After itu ada film lagi, 2 film lagi, ada Hijrah Cinta bareng Reva sama Sanung juga. Bentar, Hijrah Cinta kan gue juga main. Kok kita nggak ketemu ya? Sumpah. Saya syuting filmnya kebetulan. Iya, gue 1 scene, 2 scene, 3 scene sih di situ. Hijrah Cinta jadi temannya Umi Pipik. Iya. Ini ada deh guys, betul nggak? Saya kan sahabatnya Umi Pipik di situ ceritanya bener. Reva kan. Bener. Gue lihat. Iya. Kita nggak satu frame deh kayaknya. Iya, kita nggak ketemu di lokasi syuting Enggak. Oke, beda frame. Berarti awal tuh sebenarnya lu tuh dari FTV dulu atau dari host dulu sih Bu? Lupa gue. Kalau awalnya sebenarnya mulainya nggak dari dua-duanya. Mulainya dari iklan dulu. Oh, lu iklan justru. dulu. Iya. Iklan pertama apa sih Bu? Banci iklan. Oh iya, langsung casting terus gitu kan. Iya. Awalnya iklan salah satu produk minuman lah, nggak usah disebutin ya. Iya, Kayak produk minuman teh. Abis itu berlanjut, terus-terusan deh jadinya. Kalau honor iklan tuh gede nggak sih? Gue kan belum pernah iklan. Lumayan. Serius? Lebih gede dari kita satu episode gitu? Oh, pasti lebih gede ya? Jauh. Karena gede. putusan Karena kan dia ya? produk kan. Dia produk. Tapi terus kalau misalkan iklan juga lebih ke selektif ya. Jadi jangan ngambil sembarang buat kayak misalkan mau iklan beauty. Nah itu maunya apa nih? Karena kan biasanya kalau iklan udah kita ngambil beauty, produknya beauty tuh kita nggak bisa ngambil kompetitornya. Oh gitu, jadi gitu emang juga. harus milih ya? Ya. Terus kan banyak juga yang pengen jadi bintang iklan, terus ketipu. Lu pernah nggak sih ketipu gitu? Nggak pernah, Alhamdulillah nggak bayar pernah. gitu, bayar casting? Nggak pernah. Ya kan suka ada gitu ya cerita-cerita Banyak, jadi sebenarnya kayak orang pengen jadi artis. Nah, ya kan? Jadi pengen jadi artis, pengen famous. Terus banyaklah oknum-oknum ini yang memanfaatkan keluguan orang-orang yang pengen jadi artis ini. Dan kebanyakan orang daerah ya. Betul, karena kan sebenarnya gini, kasihan ya, mereka kan mungkin punya mimpi kan. Betul. Ya, pengen famous gitu kan. Ada yang sebagian juga mungkin sebagai tulang punggung keluarga. Betul. Ya kan, terus ditipu, ya nggak habis pikir, maksudnya otaknya di mana gitu kalau nipu orang kayak gitu. Gue ya, dulu pernah tau. Pernah ketipu? Oh ya? Iya benar. Ratusan ribu, jutaan dulu. Kok bisa? Nggak canda lah, kapan sih gua iklan-iklan? Biar lu kayak, ya kan biar kayak, kapan gua iklan-iklanan? Nggak ada. Kok bisa suruh bayar? Kagak. Enggak lah, gua nggak gila-gila, lu tau sendiri. Gua mah syuting aja. Kita ketemu juga kan di program itu. Oh jadi setelah iklan barulah ke film gitu? Iya, dari iklan itu ke FTV dulu. Oh FTV dulu. Dari FTV baru ke film. Film pertama itu waktu itu syutingnya sama Mas David Purnomo. Oh baik. Tahu nggak Mas David Purnomo? Tahu gue. Tahu kan? Nah, iya Mas David Purnomo. Film pertama aku itu sama Andika Pratama, sama Amanda Farid, sama Iksan Samiaji. Buset ya. Terus habis itu barulah ya ke
Ya, film-film hosting berikutnya. lagi. Host gimana? Host itu awalnya karena memang sebenarnya kan aku suka ngomong. Ya, kenapa ya kan, sih kamu suka kan ngomong, tapi kan nggak pede. masa enggak bagus Nggak, kok. ngomong tapi nggak pede untuk kayak di depan kamera. Jadi salah satu teman aku produser waktu itu, terus dia bilang kenapa nggak lo coba aja untuk bawain acara. Nggak bisa, gue bilang gitu. Ya kan lo cerewet gitu kan. Cuma tapi gue nggak bisa cerewetnya, gue kan emang gue hobi ngomong gitu. Awalnya. Iya awalnya, udah coba aja Fik gitu, coba. Oh ya udah, akhirnya coba untuk host traveling. Yang bareng gue berarti pertama kali? Iya itu yang pertama, enggak, itu yang kedua, itu yang kedua kali. Itu yang kedua, ketiga gitu. Yang pertama kalinya di Trans TV aku waktu itu. Terus ya udah, akhirnya bareng kamu itu aku the batch kedua kan, yang bareng kamu kan batch kedua. Habis itu jadi ketagihan host lagi. Karena apa? Mungkin hobinya traveling ya kan. Karena enak kan. Iya, pertama gini, kita jalan-jalan dibayar pula, dapat ilmu baru. Betul. Ya kan? Jadi kenapa melihat enggak? alam juga. Betul. Ketemu orang. Sebenarnya tuh aku lebih suka karena ketemu orang baru, dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru, dapat teman baru. Itu sih yang aku cari kalau ditawarin untuk host traveling sebenarnya. Tapi kalau lu suruh milih gitu ya, kayak host traveling, FTV atau film, lu suka yang mana paling Host suka traveling. deh? Host traveling. Yes. Dibanding dua itu ya? Iya. Kenapa alasannya? Karena Iya, tadi? karena itu tadi passionnya aku kan juga emang aku lebih suka traveling, ya kan? Kalau traveling kan kita mengeluarkan budget sendiri. Bener. Betul kan? Bener. Nah, kalau ini kita travelingnya gratis, dibayar juga. Ya kan? Iya benar, dibayarin juga. Betul. Bener. Habis nge-host terus kayak tiba-tiba ya cop dibayar. Dan cop ketemu orang banyak, pengalaman baru, makan gratis, semua dibayar. Ya. Bener. Itu. Terus udah tuh kita kan nggak ketemu ya setelah program lama kita. banget, Ya udah program lama kita. banget, udah masing-masing lah. Udah ya gua kan? kemana, lu kemana, terus tiba-tiba gua lihat kayak nikah sama Lale kayak gitu, kayak Lale, gue bilang gitu. Bentar-bentar, gue tuh awalnya nggak nge. Lale mak, Bu Ratna nelfon gue. Kak, Vika nikah loh. Oh iya, sama siapa? Gue bilang gitu. Ma Lale mana sih? Lale Malik. Ya Allah, gue tahu itu mah. Gue bilang gitu. Ya Allah, ternyata dunia sempit. Sempit nikah banget. ya kan. Iya. Ceritain dikit dong ketemunya Lale gimana sih awalnya lu? Aduh, ketemu Lale itu gimana ya? Sebenarnya waktu pas ketemu Lale itu secara nggak sengaja. Maksudnya lu gak banyak nggak sengajanya ya? Banyak nggak sengaja, jodohnya pun nggak sengaja. Iya makanya, pasti gue yakin banget lu tuh yang ngejar tuh ada beberapa kan? Iya, jadi gini, waktu pas yang dikenalin sama Lale itu aku udah 3 orang yang kenalin, 3 orang yang berbeda ngenalin. Tapi pada saat itu aku lagi nggak pengen pacaran. Saat itu tuh? Saat itu, karena aku lagi fokus kerja. 3 orangnya ini ngenalin lu sama Lale? Sama Lale. Oh, dengan 3 orang yang berbeda ini? 3 orang berbeda. Oke. 3 orang berbeda, mereka mungkin ya nggak terlalu kenal-kenal banget kali ya, kenal cuma mungkin nggak kenal-kenal deket banget. Sampai gue yang terakhir gini, kok dia lagi sih dikenalin gitu, ini ketiga kalinya nih. Oh. Jadi lagi ada cara ulang tahunnya teman aku, pas dikenalin lagi, loh kok dia lagi, gue udah kenalan sama dia berapa kali, gue bilang nggak ada yang lain apa dikenalin. Udah, dari situ udah biasa aja, karena emang nggak kepikiran untuk pacaran, nggak kepikiran banget untuk pengen punya pacar gitu, kan bener-bener lagi fokus, lagi enjoy sama teman-temannya. Terus kan kebetulan kan kebanyakan emang teman aku dari kecil kan kebanyakan laki ya. Bener. Jadi kalau nggak punya pacar juga nggak berasa. Iya. Karena ya hidupnya emang udah dikelilingin laki-laki, teman-teman cowok gitu ya. Udah, dengan menurut aku ya nggak punya pacar biasa aja gitu. Iya. Terus pas dikenalin nih, orang pertama lu ngerasa biasa aja? Biasa aja. Orang kedua biasa juga? Biasa Sampai juga. orang ketiga? Sampai orang ketiga biasa juga. Dan akhirnya lu kayak ketemu lagi setelah dikenalin atau lu ketemu sendirinya aja? Jadi waktu pas setelah itu ada salah satu temennya kita, mungkin kamu kenal, perempuan, si Acem, kenalin lagi lewat masih zamannya pet kan waktu itu ya. Anjir, zaman pet kapan itu? Zaman pet ya, udah zaman beberapa tahun yang lalu ya. Zamannya pet. Terus dikenalin lewat pet kayak, kenalin ini. Terus pas aku lihat, loh kok dia lagi sih orangnya? Ya Allah, kenapa? Lale minta dikenalin orang-orang atau emang nggak sengaja sih? Nggak sengaja. Bisa gitu ya? Nggak sengaja. Empat Karena sama-sama lagi single posisinya. Sama-sama lagi single, terus kayak temennya aku ya, temennya dia juga. Jadi kenalin, kenalin. Tapi emang yang lagi nggak fokus gimana ya? Jadi nggak tertarik gitu, biasa aja. Sumpah, lu sampai akhirnya tertarik sama Lele pas kapan?
Lale kebetulan usahanya gigi, usahanya gigi. Oh dia berusaha banget. Karena pada saat itu kan aku punya sahabat namanya Ismi kan. Kamu kenal Ismi? Ismi ya, tahu, sempat gue tahu. Ismi. Nah jadi dia yang tahu lah, maksudnya pada saat sama Lale pun itu aku ragu kayak iya nggak sih gitu kan, karena sebenarnya memang aku nggak pengen punya pasangan dari dunia entertain lagi. Awalnya lu pikir gitu? Nggak mau, karena kan maksudnya ya dunia entertain kita tahu lah gitu kan. Terus emang nggak pernah kepikiran untuk punya pasangan dari dunia entertain, apalagi musisi, gitu. Apalagi musisi enggak sama sekali, nggak kepikiran. Karena kan biasanya anak band, konon katanya anak band iya kan? itu agak sedikit playboy katanya, ya tapi kan nggak semuanya ya. Nggak semuanya ya, orang-orang tertentu saja ya, gitu kan. Jadi image-nya jadi semua anak band jadi begitu. Gitu bener. Dan lu mungkin pernah ngalamin juga anak band siapa yang tiba-tiba ke-gap sama lu tahu jalan ceritanya gimana? Iya, dan kebetulan teman aku. Nah gitu kan. Jadi kayak enggak lah, nggak tertarik gitu sama orang-orang yang berasal dari dunia entertain atau sama gitu kerjaannya. Jadi lu cuekin tuh Lale? Cuekin. Serius lu? Cuekin. Berapa lama nyuekin Lale tuh waktu itu? Pas dia ketemu kan 3 kali 4 kali nih. Ya 4 kali, 4 kali ketemu tapi di waktunya yang lumayan lama juga. Gitu. Gue kira kayak berdekatan, ternyata lama. Lama, bisa dikenalin mungkin ya sekitar 2 minggu 3 minggu lah ya, jaraknya segitu. Iya. Yang enggak, terus aku sempat mau dikenalin sama adalah salah satu teman dekat aku. Terus dia bilang, Vika kamu belum punya pasangan kan? Belum, tapi aku emang nggak pengen pacaran, aku bilang gitu. Oh nggak apa-apa nih, mau nggak dikenalin sama teman-teman aku gitu kan. Jadi ada salah satu temennya bule orang Itali. Istilahnya settle lah. Ya, ini sebelum Mama Lale ya gitu. Cuman dia ini nyarinya istri, dia nggak pengen pacaran. Nah tapi dia itu memang pengen banget kenalan sama aku. Nah ya udah, pas dia pengen kenalan, kan udah kenal nih sama Lale 3 kali kan. Nah terus sempat janji juga dia itu bulan puasa kalau nggak salah. Jadi aku mau buka puasa di salah satu restoran teman aku di Kemang. Terus Lale WhatsApp atau BBM ya waktu zaman itu ya, aku lupa. Gak tahu BBM nih kayaknya, WhatsApp kan sekarang ya. BBM, dia BBM, terus dia bilang mau buka puasa di mana? So aku bilang mau ada sama teman aku, bilang di sini. Oh yaudah aku gabung aja. Nggak usah, ngapain? Nggak, maksudnya kan? Ya ngapain sih lo? Gue mau dikenalin. Gue mau dikenalin sama laki. Kok lo gabung? Buyar dong. Bubar ya kan? Sedangkan sama si bule ini udah janjiannya dari seminggu yang lalu. Nah yang namanya bule kan selalu on time dan disiplin ya. Benar. Secara waktu. Tiba-tiba aku cancel. Karena apa ya? Karena si Lale tetap mau nyusulin. Kan buyar ya kan, satu meja. Ya berdua. Terus jadi lu cancel yang bule? Cancel yang bule. Akhirnya bule itunya marah. Karena nggak kayak kok lo jadi seperti kayak nggak menghargai gua, nggak menghargai waktu gua gitu. Gua kan udah menyempatkan waktu ya, gitu. Apalagi dia kan sibuk banget kan. Dia pengusaha kan, berarti? Iya, salah satu pengusaha, dia kerja di batubara gitu deh. Baik. Udah settle, makanya dia carinya istri gitu, bukan pacar gitu. Dan masih muda. Single yang pasti gitu. Nah, terus dia cari istri, terus momennya rusak lah di situ kan. Ya kan? Daripada aku datang terus tiba-tiba Lale nongol, ngapain ya semeja bertiga gitu kan? Nggak lucu ya. Nggak lucu ya. Gitu. Semuanya lagi dikenalin nih gitu kan. Semua lagi tahap kenalan. Bener. Karena aku juga waktu pas mau dikenalin ngomong, aku tapi lagi nggak pengen pacaran. Kalau mau kenalan aja boleh, ngobrol boleh gitu. Deket juga nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk penjajakan yang lebih dulu aku belum mau gitu. Jadi karena aku lagi nggak pengen terikat. Takutnya kan karena waktu itu aku lagi kerja, lagi syuting sama Reva. Oh, itu tuh zaman-zaman Hijrah Cinta berarti? Lagi Hijrah Cinta tapi yang series. Oh, oke. Iya, yang series kan, iya kan kita waktunya kan terus-terusan di lokasi kan. Jadi kan nggak ada libur, ya Sabtu Minggu pun syuting. Bener. Ya kan, yang lain-lainnya juga belum ada yang nikah pada saat itu. Jadi ya udah menyesuaikan aja syutingnya. Terus ya udah. Disitulah. Jadi tapi habis itu sama si bule tuh udah kelar berarti ya? Ya udah nggak ada kelanjutan ya, karena pasti dia marah. Aku minta maaf. Terus ya udah kita juga nggak sempat untuk ketemu ngobrol gitu ya. Ya udah gitu. Aku nggak enak lah yang pasti ya kan, karena udah ngecewain orang ya kan. Ya udah. Tapi kalau dia sih tetap mau ketemu, cuman akunya kayak
duh gue nggak enak deh nanti kalau misalnya ketemu gue alasannya apa ya, gue nggak bisa cancel dia dadakan gitu. Oke, iya sih. Tapi last minute banget loh. Makanya, berapa? Sekitar jam 1 siang aku cancel. Parah sih lu. Jam 6 kan kita buka puasa. Oh iya. Jam 1 siang aku cancel. Ini gara-gara Lale. Dan waktunya bersamaan lagi ya. Dia bilang aku samperin kamu aja deh. Ini orang kok ngotot banget gitu ya, maksudnya ngotot banget ngapain sih, nanti aja jangan sekarang. Iya nggak apa-apa, aku mau ikutan gabung aja boleh nggak? Buyar, nggak jadi sama bule jadinya. Udah, jadi lu jalan sama Lale pada saat itu? Enggak juga. Gimana enggak, sih? pokoknya nggak dua-duanya. Kok Lale nggak jadi jadinya? Enggak pergi sama Lale maksudnya. Nggak pergi sama Lale, aku di rumah aja. Buka puasa sama mama papaku. Oh, jadinya gitu. Iya, padahal sebenarnya bisa-bisa aja ya ketemu. Bisa aja, nggak mau aja. Sama males aja kalau misalnya tiba-tiba diamprokin kan. Iya, tiba-tiba atau nggak sengaja. Misalkan kita mau buka puasa di mana, ketemu sama sahabat aku, ketemu sama si bule ini, ya kan? Kelar. Kelar. Kayak gitu kan nggak mungkin gitu. Nah, ya udah kayak ya udahlah, nggak dua-duanya aja. Mungkin memang belum waktunya ya gitu di situ. Terus dari situ lama lagi. Terus gimana sih ceritanya tiba-tiba Lale mepet lu terus gitu? Iya, Lale usahanya gigih aja gitu. Semisal. Untuk ngedeketin. Untuk ngedeketin tuh kayak terus aja gitu, kayak nggak berusaha. Gimana sih cowok lagi usaha ngedeketin cewek? Dan lu belum ada rasa juga saat itu ya? Belum bener-bener kayak nggak pengen pacaran. Oh iya. Kan statusnya emang nggak pengen pacaran, lagi pengen single. Ya lagi nggak pengen terikat ya kan sama seseorang, jadi ya udah gitu, nggak kepikiran. Terus aku juga lagi kerja sama salah satu stasiun TV juga waktu itu kan, lagi ibaratnya bukan stripping juga, series juga enggak, tapi terus-terusan syuting selama 3 tahun programnya waktu itu kan. Oh lancar ya Bu? Lancar alhamdulillah. Jadi emang benar-benar nggak ada waktu untuk pacaran. Saat itu tuh. Saat itu benar-benar fokus kerja itu aja sih sebenarnya. Akhirnya Lale kan mepet lu nih. Apa sih yang ngebuat lu tiba-tiba jadi kayak luluh aja gitu? Hal apa yang bikin lu luluh sama Lale? Bagus ya luluh sama Lale? Iya, luluh sama Lale. Ya karena aku ngeliat kan kelihatan ya kalau laki-laki itu ada usahanya kan kelihatan ya. Ada usahanya kelihatan, terus kayak dia ngedeketinnya bener-bener intens. Terus Lale itu pinter merangkai kata-kata. Oh, ya namanya juga pencipta lagu. Sekarang gimana sih? Mohon maaf banget nih. Korbannya. Oh, lu langsung colek ya itu ya. Sebenarnya kan aku nggak suka diatur, nggak suka dipepet orangnya. Iya, paham. Tapi paling sebel untuk dibuat mikir. Nah, lalu itu bisa membuat kayak apa sih ini orang gitu. Ini apa sih? Ini maunya apa sih gitu. Jadi lu kayak digombalin atau gimana sih sama Lale? Nggak digombalin. Malah digimanain? Nggak digombalin. Yang bikin lu gitu tiba-tiba kayak, oke deh gue mau deh pacaran sama lu gitu? Nggak ada kata-kata itu juga. Seriusan? Nggak ada kata-kata itu juga. Jadi ya karena kita ngerasa deket aja, deket, cocok, ya udah. Terus dia ngenalin ke lingkungannya, teman-temannya, ini pacar gue yang baru gitu. Ya udah, jadi tanpa harus ditembak. Nggak ada tembak-tembakan, dan menurut gue kayak lo mau nggak jadi pacar gue kayak gitu-gitu, aneh ya menurut gue. Ya tapi kan kayak nggak ada status nggak sih? Lale langsung kayak nggak langsung kenalin sebagai pacar gue gitu. Iya. Ih kalau misalnya lu tiba-tiba ya kenalin nih, Lale ngenalin ke teman-teman Malik Resensi Lady, ini kenalin pacar gue. Kan kalau lu belum tentu mau sama dia, terus kayak malu sendiri nggak sih Lale? Kalau nggak ditembak ya nggak sih? Saat itu. Sih. Cuma kan dia dengan si yakin itu kan dia pasti udah ada tahap pendekatan ya kan. Iya sih. Pertama kalinya soalnya itu kan lagi momennya bulan puasa. Lale itu ngajakin buka puasa sama keluarganya. Alah. Sama mama papahnya dan adiknya. Seserius itu. Iya, janjian untuk buka puasa bareng, dan aku dijemput di salah satu mall. Janjian, terus lagi itu satu mobil sama mamahnya sama adiknya. Untuk buka puasa bareng papahnya. Berarti emang udah seniat itu. Iya, jadi sebelum dikenalin sama teman-temannya, prosesnya dikenalin sama keluarganya dulu. Dan lu bersedia lagi saat itu, ya udah deh gue pacaran gitu. Kaget juga karena waktu itu buka puasa, iya. Tapi nggak tahu kalau sama mama papanya. Serius lu? Jadi buka puasa bareng yuk, iya. Lu nggak saltum kan? Enggak saltum. Gue keinget kan buka puasa. Iya paham nggak sih? Tahu kan kalau sama Lale kan maksudnya pakai celana pendek. Paham kan? Iya kan? Iya, gue kayak langsung kepikiran enggak kan? Enggak. Jadi momennya emang pas bulan Ramadan, jadi pastikan biasanya kalau bulan Ramadan tuh aku kan juga suka itikaf, jadi pastinya pakaiannya juga menyesuaikan ya kan, selalu yang sopan lah. Ketemu sama orang tuanya Lale? Ketemu sama orang tuanya Lale. Awal ketemu gimana? Lu udah dikenalin sebagai pacar berarti? Iya, nih. Langsung? Iya, dikenalin iya.
Terus kata orang tuanya gimana? Iya biasa aja, nggak ada pembahasan yang gimana ya. Tapi saat itu lu ngerasa kayak, wah gue diterima deh kayaknya, atau ngerasa kayak, duh kok gue kikuk deh ini gitu, enggak? Ada perasaan aneh pasti ada, gitu. ya kan? Hah, tiba-tiba dibawa sama orang tuanya gitu kan, bingung ya gitu kan. Kayak, gue mesti ngapain nih? Ya kan? Ya kan? Tapi karena emang dasarnya anaknya suka ngobrol ya, jadi ya udah ngomong aja, ngalir aja gitu. Ngobrol aja tuh ya, pas buka puasa. Terus di situ lu mulai yakin tuh? Nah, habis dari buka puasa, baru kita jalan bareng, tapi pisah-pisah. Maksudnya papanya sama mamahnya, sama adiknya. Ya adiknya waktu itu juga punya pacar kan. Jadi dijemput sama pacarnya, kita buka bareng juga pada saat itu. Terus setelah buka bareng, jalan masing-masing, punya kegiatan masing-masing. Oh, udah aja ya gitu, dari situ. Iya. Lu berarti proses pacarannya berapa lama tuh? Pacarannya sampai akhir sebelum menikah? Pacarannya 4 tahun. Lama ya, Bu? Lama, 4 tahun dari 2013 akhir lah ya. Ih lama loh, gua kira kayak cuma setahun itu loh. Enggak. 2013 akhir mau ke 2014 kayaknya even November atau Desember aku lupa. Berarti pas pacaran pernah nggak sih putus nyambung atau lancar aja? Putusnya cuma sekali. Gara-gara lu? Enggak. Gara-gara dia selingkuh? Enggak, selingkuh nggak ada. Alhamdulillah nggak ada selingkuh. Gue langsung gitu kan? Gara-gara dia selingkuh. Gara-gara selingkuh enggak? Gara-gara dia bohong. Oh dia bohong. Ya, lu kan gak suka banget kan dibohongin, gue paham banget. Paham ya? Iya. Pokoknya daripada gue mendengar dari orang lain, lebih baik gue mendengar dari mulut pasangan gue langsung. Bener, lu cerita sama gue. Ya kan? Iya, paham. Jadi dari pasangannya, ya itu akan lebih menghargai lah. Oh berarti ini orang mau jujur, mau terbuka sama gue, itu santai. Lu putusin tuh Lale? Di tahun keberapa? Setahun pacaran. Pacaran pas setahun apa 2 tahun pacaran ya? Aku lupa deh. Setahun. Tepatnya. Terus akhirnya dia ngebut lagi, ngejar lu lagi? Ya, minta maaf intinya. Intinya minta maaf, Lalenya juga berusaha deketin lagi, teman-temannya yang tahu juga putus, ngapain kok jangan sayang, terus mamahnya juga gitu kan, mamahnya juga pokoknya ada usaha keras gitu. Iya, dari mamahnya juga kayak support gitu, kayak kenapa mesti putus kalau hubungan yang menghasilkan satu kebaikan kenapa harus berakhir gitu. Iya. Terus akhirnya balikan lagi. Iya, balikan lagi, tapi dengan syarat ya kalau emang lo bohong ya bubar, gue nggak penting. Jadi prinsip hidup dari dulu tuh, karena aku paling gak suka dibohongin ya. Mau lu siapapun, mau lu sekeren atau mungkin sekaya siapapun, mau anaknya siapapun, nggak pengaruh buat gue itu. Jadi itu yang kadang membuat kayak lo mau ibaratnya dikejar-kejar perempuan, kayak lo mau dihahin sama cewek, kayak nggak ngaruh buat gue. Tapi kalau udah bohongnya ini fatal, selesai. Oke, gitu. Jadi akhirnya nyambung lagi. Berarti selama 4 tahun pacaran lu sering banget nemenin Lale manggung dong? Ya sering banget. Iya kan? Sering banget. Dan lu nggak ngerasa risih ngeliat cewek-cewek pasti kan kayak Lale, iya nggak sih? Iya kan? Gue tuh kalau nonton Malik yang diteriakin tuh pasti salah satunya adalah Lale. Lale. Sampai sekarang kan? Lale, iya man. Gitu kan? Dari teenager sampai yang tua gitu kan? Sama. Iya loh, gue kan kalau nonton konsernya Malik pasti kayak aduh Lale lagi gitu kan, dia yang diteriakin, aduh Ilman lagi, maksudnya kayak kebanyakan kan Lale paling muda mereka berdua gitu ya baik kan? Terus lu nggak risih tuh? Enggak. Serius lu? Tapi pernah cemburu nggak sih, ada yang enggak? Ada yang ngedeketin Lale misalnya gitu, fans gitu? Enggak sama sekali. Jadi gini, pada saat udah menerima dia sebagai pasangan seumur hidup, nikah gitu ya. Nah, dari proses pacaran ini kan pasti mengenal dong apa yang disuka dan apa yang nggak disuka sama pasangannya, ya kan? Kalau aku yang paling penting adalah bohong, udah itu aja. Jangan pernah bohongin lo. Jangan pernah bohong. Mau lu gimana pun komunikasikan aja yang benar. Intinya itu aja sih. Sebenarnya kalau untuk jealous apa enggak kan dunia kita tuh sama, dunia entertain, ya kan? Dunia entertain, bedanya cuma dia musisi, ya aku aktris gitu aja, host. Tapi sama pekerjaannya, lingkupnya sama, bertemu dengan banyak orang, dengan berbagai macam orang, mungkin mempunyai fansnya juga masing-masing, mempunyai fans yang beda gitu kan. Cuma kalau musisi kan pasti langsung ya gitu berhubungannya. Kalau bedanya kalau kita kan fansnya gak langsung ketemu gitu. Cuma di layar kaca doang. Iya, itu. Jadi menurut aku nggak ada yang perlu dijelasin. Serius lu nggak pernah jelas? Nggak sama sekali. Maksudnya? Yang penting gini, jealous itu kan karena kita nggak percaya sama pasangan kita. Ya kan? Prinsipnya itu dulu. Kalau kita udah percaya, udah benar-benar percaya penuh,
nggak ada lagi yang perlu dijelasin. Yang penting komunikasinya benar. Itu. Yang penting itu. Nah, selama Lale komunikasinya benar, sebelum kita gini, kalau menurut gue tuh sebelum menuntut ke orang, ke pasangan, jadikan diri kita dulu seperti itu. Jadikan diri kita dulu seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak gue mau menuntut Lale untuk selalu jujur nih, untuk komunikasinya bener nih, untuk selalu percaya sama gue, nggak jelasan, ya berarti kan gue harus mencontohkan dulu. Iya benar-benar. Ya kan. Nah kalau gue udah mencontohkan yang bagus, ya pasti intinya pasti akan balik lagi yang bagus kok ke gue nya. Jadi segala sesuatu yang niatnya baik, kita dilakukannya baik, pasti akan berbuah baik juga. Intinya itu. Dan gue sama Lale menerapkan itu. Komunikasi yang benar, ya kalau misalkan capek lagi, kalau misalkan kita jealous sama fansnya, sama apa, gimana kalau misalkan mereka kayak ada tour di luar kota, misalkan berhari-hari nggak pulang, gitu kan? Nah itu, gue mau nanya itu. Kan repot, ya kan? Kalau jealous kan repot. Maksudnya lu nggak kayak di mana yang? Gitu? Enggak. Serius? Telepon iya, video call iya, tapi cukup sampai di situ, nggak yang memborbardir kayak. Sama siapa lo? Sama siapa lo gini-gini, enggak. Ya udah cukup tahu aja keadaannya di mana. Iya, yang penting kan ya udah kitanya juga jujur, kitanya juga nggak melakukan yang aneh-aneh gitu kan. Ya kenapa mesti takut? Intinya itu. Iya benar-benar. Takut itu kan karena kita nggak mau pasangan kita seperti kita, intinya itu kan. Nah kalau kita yang nggak macam-macam, kenapa mesti takut? Terus apa sih perasaan lo ketika lo sekarang kayak jadi istri musisi sekelas Lale itu? Apa yang lo rasain? Alhamdulillah pasti happy ya. Bisa support dari karirnya dia, ya kan. Pengaruh buat karirnya juga, itu seneng banget. Kayak Lale waktu pas kenal sampai akhirnya menikah itu kan dia udah join di Malik ya, di Malik Essentials. Jadi support karirnya, dan pada saat pacaran sama aku mereka membentuk satu grup juga namanya Lale Manino, ya kan, sampai sekarang gitu kan. Itu dari zaman aku pacaran dan disupport. Alhamdulillah sekarang akhirnya menjadi sesuatu gitu dari apa yang mereka bikin gitu ya happy lah, maksudnya ada happy itu ada di dalam perjalanan karirnya dia. Kalau mungkin kalau di Maliknya udah jadi kan, Lale masuk di tengah-tengah. Tapi kan kalau waktu pas di Lale Manino kan dari awal merintisnya itu, dari benar-benar dari nol gitu. Jadi mereka bikin lagu, mereka jual. Jadi mungkin ada orang yang mau dan enggak gitu ya, diterima dan tidak gitu ya. Tapi mereka nggak putus asa, terus aja membuat sebuah karya sampai akhirnya ada di titik karya mereka diterima oleh semua orang gitu. Dan boom gitu ya. Dan boom, alhamdulillah. Lagu pertama apa sih yang dia ini tuh? Nggak hafal. Oh iya, gue tahu itu. Aku yang bertiga, hafal. yang disatu-satuin kalau nggak salah. Bukan nih. Nggak tahu gue. Aku nggak hafal, jujur aku nggak hafal lagu. Ya pokoknya boom lah, Marion Jola juga kan dibikinin nama Lale, ya nggak sih? Ada banyak kok. Banyak kok. banget. Iya, satu dibikinin nama Eva dia. Celia. Eva Celia, ada Itu Vidi favorit gue. Aldiano, ada Angel Peter. Oh iya, banyak lah pokoknya. Banyak, ada BCL. Oh, BCL juga seperti itu? BCL iya. Ada KD juga. Zenti ya? Iya. Titi DJ juga. Kemarin terakhir ya? Iya, Mbak Titi ya. Ya gitu. Berarti lu dulu married sama dia berapa tahun ya? Berarti total dari pacaran tuh 4 tahun berarti? Pacaran 4 tahun, meritnya udah 6 tahun, 10 tahun totalnya. Jalan banget ya, maksudnya udah kayak 10 tahun. 10 tahun. Lu dibikinin lagu nggak sih? Enggak, ada sempat lagu yang dibikinin. Enggak, maksudnya ada satu yang dibikinin, cuman itu nggak dirilis sama dia. Iya, maksud gue buat lu aja, biasanya kayak cerita nih, gue udah bikinin lagu gitu. Enggak. Lagunya doang iya, cuman liriknya enggak. Dia kan nggak bisa bikin lirik. Sebenarnya yang bikin lirik tuh kalau di Nino. Oh, Nino yang bikin lirik. Iya, yang bikin musik itu Ilman sama Lale. Jadi kalau Lale tuh lebih ke musik. Lirik tuh dia sedikit-sedikit. Oke. Jadi kalau ini musiknya bagus nggak? Bagus. Tapi belum ada liriknya, jadi nggak kebayang ya ini gimana liriknya ya. Oh iya. Jadi kalau misalkan dia setiap bikin lagu dari dulu ya, dari Lale Manino, pasti dengerin, kasih denger dulu. Jadi ini bagus nih, kayaknya lagunya cocoknya buat ini deh, ini cocoknya buat ini deh. Jadi kayak kalau gue tuh orangnya suka langsung berimajinasi ya. Jadi dengerin langsung, ini begini ya, ini adegannya begini, ini begini. Oh, gitu. lu juga suka kayak gitu sama Lale, kayak ngasih tau? Suka berimajinasi, ini cocoknya buat ini ya. Kalau misalkan lo bikin buat soundtrack ini gitu, film ini, iklan ini yang cocok gitu. Oh, lu kasih suggest juga buat Lale. Iya. Jadi ya karena
dengerin berimajinasi. Kalau Lale nggak gitu kan tipenya. Dan aku tuh spontan orangnya. Oh ini bagus nih. Oh ini nggak enak nih lagunya. Kenapa? Nggak ramah di telinga. Maksudnya kayak nggak enak untuk gue hafalin, nggak enak untuk gue ini. Tapi menurut gue nggak tahu. Coba ya lo tanya ke sekeliling lo gimana. Orang-orangnya awam ya, bukan musisi ya pastinya ya. Karena kan memang lagu itu dibuat kan, diciptakan kan supaya diterima di telinga masyarakat. Kan. Nah masyarakat ini kan nggak semua yang mengerti lagu, ya kan? Yang penting enak didengar. Yang penting enak didengar dan mudah diingat. Itu lagu-lagu gitu kan. Oh gitu ya, seneng ya udah 10 tahun gue gak berasa deh ini kayak. Iya 10 tahun kayak baru kemarin gitu ya. Kayak baru kemarin baru pacaran. Gue kira kayak cuma 5 tahun gitu loh Bu. Maksudnya kayak 5 tahun dari lu setahun pacaran, 4 tahun lu nikah 4 tahun gitu. pacarannya, jalan barengnya 4 tahun, sampai marriednya udah 6 tahun, ya jalan barengnya udah 10 tahun. Oke. Kalau di sosial media gimana Bu? Lu pasti di DM gitu kayak, Kak Vika enggak? Ada beberapa fansnya ya. Gitu kan? Ada. Jadi akhirnya lebih memilih aku daripada Lale. Oh baik. Lebih ngefans. Oh baik, iya. Gue ngefans sama istrinya. Iya. Konten karena kan dari dulu kan aku suka bikin kayak masak-masak, apalagi pandemi kan. Iya. Kita nggak ada kerjaan, nggak ada syuting. Gue pernah DM lu kan kayak, ya kan? Bu kalau lu masak, sumpah gue ngiler sampai akhirnya lu masakin gue bakso. Enak sumpah. Iya, masak-masak. Gila sih. Karena emang hobinya masak. Gitu. Kenapa sih lu nggak terusin aja? Iya, ada sih terusin. Cuman memang kan kalau misalnya kayak dibikin satu usaha dari masakan aku ini. Ada kan? Ada. Yang Cuma ayam. Iya, tapi kan maksudnya bukan aku masak. Bukan aku yang masak sendiri gitu kan. Itu udah ada orang yang masaknya lah gitu kan. Jadi kalau misalkan aku yang masak, nunggu mood. Jadi kayak, aduh gue gak suka diatur, gue gak suka di ini. Enggak. Iya emang dia mah susah, nah, aku bisa. masakin iya, cuma aku gak suka kayak ntar aja deh kalau buat jualan nih dari aku pribadi ya gitu ya. Ntar aja deh, nunggu. Kalau masakan favoritnya Lale, kalau lu biasanya masakin apa aja? Masakin favoritnya Lale yang penting harus ada sambal. Oh dia mah sambal, Susundaannya? Iya, emang Sunda. Sunda kan? Sunda. Tapi itu bisa ngomong Sundanya? Nggak bisa? Dia ngerti tapi nggak bisa ngomong Sunda. Sama kayak aku, ngerti ngomong Sunda tapi nggak bisa ngomong Sunda. Oh gitu? Iya, ngomong sedikit-sedikit lah. Ibaratnya kalau bikin ngomong Sunda, Sundanya jadi kasar. Saya itu dari mana sih asalnya? Siapa? Lale? Lale mau Bandung. Bandung kan? Bandung. Kenapa ya? Tapi mungkin tinggal dan gede di sini kali ya, di Jakarta atau gimana? Dia pindah-pindah. Dia pindah-pindah. Jadi ada yang di Semarang, tempat di Solo, tempat di Makassar. Ya pindah-pindah aja kota Jakarta gitu. Akhirnya lu juga sama Mali kan deket banget pasti kan tiap hari. Iya, karena kan mau nggak mau kan. Mau nggak mau karena itu bandnya pasangannya. Terus memang kita harus mendekatkan diri gitu kan. Karena kan yang terakhir merit kan Lale kan gitu. Jadi dia terakhir ya? Terakhir, personel Malik yang terakhir. Ilman? Enggak, Ilman udah duluan dong. Oh, Lale terakhir. Lale terakhir. Paling muda kali ya? Paling muda Ilman. Oh Ilman. Paling muda tapi yang merit terakhir tuh Lale. Oh baik. Gitu, jadi yang merit terakhir. Terus ya emang karena orangnya hobinya main gitu dari zaman pacaran. Jadi nongkrong aja selalu nongkrong di kantornya Malik. Kan ada coffee shopnya di bawahnya dulu di situ. Jadi nongkrong di coffee shop. Nanti ketemu siapa janjian di situ kayak gitu. Itu kalau suami-suaminya lagi manggung lu pada ngapain istri-istrinya biasanya di backstage kah atau lu? Iya di backstage. Kalau kita kan punya tandemannya si Ajibon. Ya kan? Ini gue main sama si mereka ngakak gitu. Si gue ya kan? Jadi sebenarnya nyariin aku tuh bukan Lale tapi Dwi Ajibon. Oh Ajibon justru. Jadi kalau nggak hadir absen nih pada saat di pacaran, Vika mana? Kok nggak ikut Le? Vika mana? Jadi bukan Lale yang dicariin, gue nya. Lu yang cariin. Gue nya buat apa? Buat main. Oh jadi itu kalau manggung lu main? Nggak nemenin di belakang gitu, backstage kadang-kadang? Ya, kadang-kadang tergantung. Tim hore lah ibaratnya. Iya, kalau misalkan kayak manggungnya di mall ya pasti ya ngayap sendiri kemana. Nanti mereka beres main ya udah janjian gitu. Oke. Lu kayak nggak ada kepikiran buat duet sama Lale berdua? Dong. Nggak mungkin itu terjadi. Ya kali kan mau duet. Mungkin gitu. kalau mau duet harus les vokal dulu ya. Les vokal benerin gitu, lempeng ya. Kalau nggak nanti nggak akan ada yang mau ngedit vokalnya. Diedit siapa yang mau ngedit vokal Vika nih? Nggak ada yang mau. Nadanya di sini bisa gue salahin, kenapa nadanya di situ? Kan nyanyi vokal aku di sini harusnya nadanya. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Tapi lu kemarin nyanyi bagus kok yang pas di sana. Mungkin itu kebetulan. Mungkin itu ton suaranya lagi bagus. Iya, ton suaranya lagi bagus. Lagi moodnya bagus. Lagi moodnya bagus. Nah itu semua berhubungan ya. Moodnya bagus dan suaranya bagus, jadi suaranya bagus yang keluar. Yang keluar bagus. Nah nanti kalau misalkan yang lain jelek kalau diurang,
nggak bagus, lari-lari nih, suaranya lari-lari, ini nadanya nggak pas, nggak sesuai nada pokoknya. Pokoknya kalau misalnya untuk lagu sih gue sih udah pasti, udah nggak inilah, Lale El Manino apalagi itu Smalik juga oke banget. Iya, musiknya mereka tuh yang musiknya top tuh banget lah, keren banget gitu, dan gue kayak anjir gitu, keren banget kalau setiap mereka manggung ya. Itu biasanya yang nyiptain banyak lagu siapa sih? Di mana? Buat di mana? Kalau di Malik siapa? Ya bareng-bareng. Oh, kalau Malik mah bareng-bareng. Kecuali Lale El Manino ya. Iya, Lale El Manino juga kan bareng-bareng nyiptain lagunya. Sama bareng-bareng juga. Kadang mungkin lagunya dulu atau liriknya dulu sih nih? Lagu dulu. Oh gitu. Musik dulu. Kalau di Lale El Manino ya, tapi kalau di Malik kan aku nggak tahu, nggak pernah untuk datang pada saat mereka recording. Oh, recording. Iya kan, jadi nggak tahu gitu. Oh. Pasti mereka bareng-bareng kok. Pasti dulu. musiknya dulu. Oh, jadi biasanya Mas Widi dulu tuh. Oh. Mas Widi drummernya, drummernya Malik. Mas Widi dulu, nanti mereka bikin liriknya bareng-bareng kayak gitu. Oh, gue kira liriknya dulu ngepasin ke musik. Enggak, musiknya dulu baru liriknya. Setahu aku ya. Iya, tapi mungkin ada juga yang gitu kali dibalik ya. Mungkin. Beda-beda orang mungkin. Ini gue udah punya lirik nih. Kira-kira gimana yang masuk ya? Musiknya sama lirik ini. Bisa juga gitu kan. Bisa gitu. Gini deh, terakhir nih buat Lale. Kalau lu pengen ngungkapin sesuatu gitu di sini, mumpung ada juta-juta orang nih ya kan. Geli nggak lo gue giniin? Gue mau ketawa dulu, boleh nggak gue ketawa dulu? Gue tahu banget soalnya dia. Nggak begitu. Coba ini cuma kayak lu pengen nyampein apa buat Lale, sementara lu juga memang gue tahu lu tiap hari ketemu Lale ya kan biar kayak di sini ada aja gitu obrolan gitu yang buat Lale gitu, gimana apa sebagai istri musisi dan juga artis ya kan, kenamaan ibu kota. Apa sih nyampein apa sesuatu buat Lale? Ya pokoknya buat Lalel nama panggilan saya. Oh iya bener-bener. Terus itu manggil lu tuh. Aku manggil dia Lalel. Lalel kenapa? Iya karena kan Lale. Sambungin aja karena dia manggil aku Bawel. Iya, lu pasti gara-gara lu Bawel dipanggil. Iya karena cerewet dipanggilnya. Jadi bukan Vika lagi. Bukan babe atau bukan saya, geli gue kalau dipanggil babe ya kan. Gak kebayang kalau lu sayang dengernya kan. Sayang juga gue gitu kan. Manggil Well itu panggilan singkatan dari bawel. Well dipanggil bukan bawel. Well gitu. Jadi well, Lale, Lel gitu. Sama jadi punya panggilan sayang sendiri. Kita berdua tuh bukan orang yang romantis soalnya. Jadi kayak apa ya? Kayak dipanggil sayang. Apa sih lu manggil siapa gitu kan? Masa sih lu nggak romantis? Gue liat ada bunga tadi di situ. Itu mah bunga biasa yang kalau kayak gini kan ulang tahun pasti anniversary itu dari Lale. Ada yang dari mama papahnya Lale. Selalu kayak gitu. Masa sih Lale nggak romantis sama lu? Enggak. Lale itu bukan ya gue mah nggak usah nanya lu romantis apa enggak, gue udah tahu bentukannya. Iya, Lale itu nggak romantis. Tapi kita bisa mengungkapkan kasih sayangnya kita tuh melalui cara yang verbal. Cara verbal. Coba. Gimana ya? Kayak misalkan kayak kalau aku perhatian ke Lale ya, menurut aku nih romantisnya aku kayak, Lel, lo udah makan belum? Lo udah minum vitaminnya belum? Karena dengan dia sehat, pastinya dia bisa melakukan aktivitasnya dia. Itu yang aku concern. Romantis menurut aku. Bener. Romantis verbalnya menurut aku lagi-lagi aku masakin sesuatu yang dia suka. Pintar loh ya. Iya, misalkan lagi di rumah aku bikin dessert. Oh baik. Bikin pancake, bikin apa emang gitu. Dia mau hobinya bikin puding gitu. Atau kayak misalkan dia mau ngemil apa, bakso, aku bikin bakso. Bakso gue belum datang nih kayaknya. Betul ya, juga, kita belum pesan. Ya nanti kita sambung lagi ya ngebakso. Bu Vika, thank you loh. Coba dong pengen ngomong apa sama Lale, boleh nggak sih di sini? Lalel, ini jarang-jarang ya si Bawel kan? ngomong, nggak pernah sama sekali. Buat Lalel, Bawel itu sayang sama Lalel. Dan Bawel harap kalau Lalel udah lebih famous lagi. Mungkin sekarang udah famous ya? Udahlah. Udah famous, nggak lebih famous lagi nanti, kita nggak tahu ya amin, gitu kan. Amin. Lebih famous lagi, jangan lupa diri, ya kan? Apalagi sekarang kan lagi musimnya orang ketiga nih, ya kan? Kalau aku sih percaya sama kamu nggak akan menjadi orang yang seperti itu, mengecewakan pasangannya.
dan aku pun akan menjaga kepercayaan kamu. Jadi ya aku sayang sama kamu, pastinya aku juga tahu kamu sayang sama aku. Kita berdua bukan orang yang romantis untuk mengungkapkan kata-kata sayang dan juga cinta, tapi kita tahu dari sikap kita tuh saling membutuhkan gitu, saling sayang pastinya ya. Ya aku selalu support apapun yang akan kamu lakukan selama itu positif ya. Selama itu baik buat kamu, aku support. Karena aku pun mendapatkan hal sebaliknya buat diri aku. Jadi kamu selalu support kegiatan aku, apapun selain di luar dunia entertain. Jadi aku juga harus melakukan hal yang sama. Karena toh kita kan belum punya anak nih ya, belum dikasih rezeki itu sama Allah. Jadi ya kita puas-puasin aja terus menjadi pasangan yang pacaran terus yang macam ABG ya kan, biar kita selalu awet muda. Amin. Iya kan. Terus jangan lupa untuk menjadi orang yang rendah diri gitu. Karena satu hal yang jangan pernah kamu lupa adalah ini semua titipan. Jadi kamu jangan pernah sombong dengan posisi kamu yang sekarang maupun yang nantinya. Itu aja sih. Vika Effendi, terima kasih banyak kalau udah mampir di sini ya. Sama-sama. Aci, sarangnya. Bisa juga lu ngomong kayak gitu. Gue kaget loh. Bisa banget lah, bisa lah. Thank you.